langsung melakukan gerakan tersebut sudah menjadi basis. Terkadang juga menjadi hal yang lucu ketika teman-teman atau kerabat semeton baru-baru menggunakan media samsa melakukan pukulan. Terkadang kaki melangkah duluan, tangan masih diam, ataupun kaki melangkah duluan, tangan sudah terjulurkan, namun pinggang dia tidak ikut bergerak dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu pasti akan dialami oleh siapapun yang baru pertama kali melakukan gerakan pukulan samsa. Apalagi samsa yang kita gunakan itu posisinya sedang mengayun. Terkadang tangan kita yang bergerak memukul, tetapi jangkauan daripada kaki masih jauh. Dan sebaliknya juga perasaan kita memukul, namun begitu samsa datang ke arah kita, tangan kadang-kadang lambat untuk melakukan spontanitas gerakan terhadap body samsak. Nah, itulah perlu proses pelatihan yang tidak artinya putus asa. Nah, kembali ke poin samsak, teman-teman. Saya kembali ulang dari gerakan tadi. Nah, tombol 2 ini selalu harus, dan bahasa saya adalah harus mengenai badan samsak dan yakinkan pergelangan tangan kita sip atau aman. Nah, sekarang arah pukulan bukan harus memukul samsak, harus sejajar saja, bisa dilakukan. Samsaknya bisa dipukul di bagian bawah, di tengah, dan juga ke atas, tergantung dari keinginan di arah samsak bagian mana kita harus tujukan, baik itu di tengah, di atas, dan sebaliknya. Kombinasi pukulan juga 1, 2, 3, 4 ataupun 4, 3, 2, 1 dan sebaliknya. Seterusnya itu kita yang melakukan, atau itu akan keluar dari keinginan kita, tergantung keperluan di saat melakukan pelatihan. Nah, gerakan pinggul pinggang jangan dilupakan, juga gerakan pada bahu jangan terlalu digerakkan keras. Catatan yang penting adalah jangan emosional melakukan pelatihan menggunakan benda samsak, sebab berakibat tidak bagus di saat samsak akan datang. Teori kita belum pas, akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, itu cedera. Sekarang kita untuk video-video selanjutnya saya coba akan berbagi melakukan gerakan pukulan dengan menggunakan gerakan bahu, artinya tidak melakukan sikap yang serius. Tangan saya masih ada di bawah keduanya, namun begitu samsak datang, akhirnya secepat mungkin setelah kita dipinta oleh pikiran, tubuh kita sudah siap untuk melakukan eksekusi pukulan, dengan catatan kesatuan dari bahu, pinggang, pinggul, termasuk juga tumit, eksekusi terakhirnya itu telah menjadi kebersamaan gerak. Jadi tangan melaju secepatnya ke arah badan samsak. Video kedua yang mendukung gerakan dari pukulan kita ke badan samsak antara lain pinggang, pinggul, bahu, termasuk juga jarak antara bodi kita dengan badan samsak. Nah, untuk mengayunkan bahu termasuk juga kelincahan kaki yang akan sangat mendukung menjadi satu kesatuan gerak di saat melakukan arah pukulan. Nah, gunakanlah ujung kaki baik kanan dan kiri saat kita bergerak menuju ke arah depan ataupun ke samping, ke kanan kiri. Sekarang saya akan narasikan. Jadi kalau hanya bahu kita yang bergerak ke badan samsak, kelihatannya akan janggal sekali seperti saya contohkan sekarang ini. Jadi hanya tangan aja yang bergerak atau bahu yang bergerak, ditambah juga dengan pinggang. Antara bahu dan pinggang belum juga pas. Dan sekarang kuncinya dari faktor kita memukul tersebut adalah egosan yang berupa berada pada power di pinggul. Nah, sekarang saya peragakan kembali gerakan dari pukulan ini. Kalau hanya menjulurkan begini saja, teman-teman pasti akan melihatnya sangat janggal. Bahu kita diamkan, bergerak hanya tangan. Nah, kalaupun itu bahu kita gerakkan, dan juga yang ikut ke arah samsak adalah pinggang, namun pada gerakan di pinggul tidak bergerak, itu kan tidak bagus. Nah, sehingga apa yang saya katakan video yang pertama, untuk melakukan gerakan dengan full power
dan juga teknik yang benar menurut hemat saya adalah kunci terakhirnya gerakan egosan. Tinggal kalau teori itu kita sudah pegang, akhirnya tangan kita akan julurkan ke depan menjadi satu kesatuan gerak bersamaan antara gerak bahu, pinggang, dan terakhir adalah pinggul. Nah, perhatikan ada sampai ada suara. Nah, ada suara itu merupakan tekanan tenaga yang ada pada ujung kaki di kiri ataupun kanan, yang jelas akan mendorong power yang kita keluarkan dari tubuh kita, mengantarkan power dari tangan menuju ke badan samsak. Untuk selanjutnya saya narasikan itu dengan gerakan kaki. Latihlah kaki kita sekali-sekali melakukan seperti kita menari. Di saat akan melakukan pukulan baik kanan dan kiri, kalaupun posisi kaki kanan di depan, berarti yang akan memberikan dorongan terakhir, eksekusi terakhirnya adalah pinggul dengan tekanan pada tumit kaki kiri, dan sebaliknya juga. Kalau kaki kiri di depan, ketika kita akan memukul baik dengan tangan kanan dan kiri, pinggul yang di kanan ditekan oleh gerakan tumit ujung kaki, itu akan memberikan dorong ke daerah badan samsak. Nah, ini diperlukan satu proses pelatih yang cukup fokus, artinya tidak putus asa, melatih gerak-gerakan untuk mensinkronisasikan apa yang saya katakan pada video pertama sebelumnya. Ketika tangan kita akan menuju ke badan samsak, jadi harus bersama-sama dengan gerakan pinggul, bahu, dan juga tekanan pada tumit. Jadi bergerak terus-menerus agar tidak terpikirkan kapan harus mengeluarkan pukulan baik dengan tangan kanan dan kiri, dan juga permainan atau dukungan dari pinggang pinggul itu sudah menjadi kebiasaan, artinya tidak harus berpikir mana harus duluan, apakah pinggul duluan, pinggang, bahu, ataupun tangan duluan. Jadi yang jelas kesimpulannya pada video kedua ini, yang memberikan dukungan besar akan menjadi satu kesatuan gerak ketika meluncurkan tangan ke badan samsak, yaitu adalah pertama dari atas bahu, lengan, pinggang, pinggul, dan juga eksekusi terakhirnya. Sering saya katakan bahasa saya adalah eksekusi terakhirnya itu merupakan tumit kaki. Nah, pada peragaan selanjutnya, teknik carot atau memukul samsak hanya dengan menggerakkan, lebih memfokuskan pada gerakan bahu, baik bahu di kanan dan kiri. Kalaupun dengan pukulan kiri, otomatis bahu kiri akan lebih berperan untuk kecepatan ke badan samsak. Namun yang mendukung juga, walaupun kelihatannya hanya bahu bergerak dengan sikap santai, tetap dukungan untuk powerful dan juga kecepatan ke badan samsak itu tidak boleh lepas dari dukungan pinggang, pinggul, dan juga tumit terakhir. Untuk selanjutnya kita bisa kombinasikan. Kalau sudah pada penjelasan video pertama dan sekarang ini kedua menjadi hafal, ya silakan melakukan speed. Sekian, sampai berjumpa teman-teman.